Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1396 mendekati pusaran. Selama pertempuran di kuil yang banjir, dia mengamati Eko buatan Casey sedang beraksi. Meskipun tampaknya tidak terlalu kuat, itu hanya karena musuh mereka pada saat itu memiliki pangkat dan kelas yang lebih tinggi daripada manekin pedang. Sunny tidak ingin menghadapi hal itu dalam pertempuran sebagai seorang yang bangkit. Namun, hal yang paling mengesankan adalah fakta bahwa itu buatan. Setelah menginterogasi Casey dan Nevis tentang topik tersebut, dia mengetahui bahwa para pemalsu klan Valor tidak hanya mampu menciptakan kenangan, tetapi juga gema. Namun, pembuatannya membutuhkan proses yang sangat panjang, dan membutuhkan banyak sumber daya yang berharga. Jadi, sebenarnya hanya ada sedikit gema buatan yang ada, semuanya milik anggota klan yang paling berharga. Meskipun demikian, Sunny tetap bertanya-tanya apakah suatu hari nanti dia juga mampu menenun gema. Jadi, dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya mempelajari manekin pedang. Saat ini keadaannya tidak berjalan baik, tapi Sunny tidak berkecil hati. Usahanya untuk mempelajari ilmu sihir nama tidak membuahkan hasil apapun. Meskipun wawasannya agak diperluas, kemampuan untuk benar-benar menggunakan kekuatan ini sepertinya berada di luar jangkauannya. Jika ada satu hal yang bisa menghiburnya, Casey juga mengalami kesulitan yang sama dengannya. Menjadi tidak berbakat bersama bukanlah pil pahit yang harus ditelan. Namun, penguasaannya terhadap sihir rahasia perlahan-lahan berkembang. Faktanya, tampaknya ada lingkaran positif antara sihir nama dan sihir rune, keduanya didasarkan pada pemanggilan nama asli suatu benda, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi, Casey dan Nevis bisa saling membantu untuk berkembang. Hasilnya, gadis buta itu berhasil memulihkan beberapa pesona yang menembus penghancur rantai. Seperti yang dia katakan kepada mereka, kapal anggun itu kini sekali lagi mampu terbang, hanya saja tidak bisa terbang terlalu lama, atau terlalu cepat. Ketegangan dalam memasok esensi ke kapal kuno itu cukup parah hingga menghabiskan cadangan nef dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu pasti cukup untuk membawa mereka ke pulau di tengah bunga angin. Sekarang, yang mereka perlukan hanyalah menemukannya. Saat Sunny menatap cakrawala dan berusaha untuk tidak merasa terlalu cemas, sesosok bayangan melayang melintasi dek Chainbreaker. Kemudian, seekor burung hitam hinggap di dahan di dekatnya. Gagak-gagak telah kembali. Anehnya, Eko tampak tidak terlalu pemarah dibandingkan sebelumnya. Sebaliknya, ia tampak bersemangat. Sunny mengangkat alisnya. Apa itu? Burung gagak melompat beberapa kali, lalu berkok sambil melebarkan sayapnya. Jet. Jet. Melompat turun dari pohon, Sunny mendarat tanpa suara di geladak dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Sepersekian detik kemudian, dia muncul di haluan kapal, menatap cakrawala dengan tegang. Sein, yang berdiri di dekatnya dengan busur di tangannya, memberinya tatapan acuh tak acuh. Mata rubinya bersinar tanpa suara, tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Kalau saja aku bisa setenang ini sepanjang waktu. Sunny tetap tidak bergerak selama beberapa menit, lalu mengirimkan pesan mental kepada Casey dan Nevis, saya pikir kita semakin dekat. Memang benar, di luar sana, jauh di kejauhan, permukaan aliran sungai besar sudah agak kabur, seolah tertutup kabut. Mengingat kegembiraan Crow-Crow, itu pasti Windrose. Angin badai, arus yang merusak, dan kabut yang menyesakkan. Kita akan segera melihat betapa mengerikannya tempat itu. Beberapa saat kemudian, Casey bergabung dengannya di haluan. Nevis tetap berada di buritan, memegang dayung kemudi. Namun dia merespons melalui sambungan kain kafan senja, jadi begitu.
Sunny menghela nafas, lalu melirik gadis buta itu. Pecahan jiwa yang memahkotai tongkat kayunya bersinar, cahayanya mengarah tepat ke kabut di kejauhan. Kalau begitu, tidak ada keraguan. Casey perlahan mengangguk. Ya, kita sudah sampai. Cabang-cabang pohon suci itu berdesir saat pemutus rantai berbelok. Nevis menggerakkan kapal dalam bentuk spiral lebar, memposisikannya tepat di hulu dari bahaya yang mendekat. Saat dia melakukannya, Sunny sudah bisa melihat gumpalan kabut mengalir di permukaan air yang bergejolak. Waktunya berangkat kerja. Berkonsentrasi, dia memanggil bayangan. Mereka bertiga sudah lama berdiskusi tentang cara mengatasi pusaran air raksasa, sebenarnya tidak banyak yang harus mereka lakukan. Kendala pertama yang akan mereka hadapi adalah angin kencang. Jadi, Sunny menurunkan layarnya untuk mengurangi gaya tolak-menolak. Kapal akan terbawa arus ke dalam pusaran, dan begitu mereka mendekat cukup dekat, Nevis akan memanggil nama asli angin untuk mengurangi amukannya. Kendala kedua adalah arus yang deras. Otoritas Sunny atas air tidak cukup kuat untuk menenangkan mereka, tapi pemutus rantai cukup kokoh untuk menahan amukan elemen. Situasinya juga tidak akan terbalik. Yang mereka butuhkan hanyalah jurumudi yang terampil dan sesuatu untuk membimbing mereka melewati kabut. Casey akan menyelesaikan kedua tugas tersebut dengan sedikit bantuan dari cahaya penuntun. Dia cukup ahli dalam mengendalikan pemutus rantai, lebih dari mereka semua. Namun, dia tidak akan mampu memandu kapal terbang itu melewati rintangan terakhir dan paling berbahaya. Begitu mereka berada cukup dekat dengan pulau di tengah pusaran tetapi tidak cukup dalam ke dalam pusaran air untuk ditelan olehnya. Pemutus rantai harus terangkat ke udara dan mencapai pantai sebelum jurumudinya kehabisan esensi. Nevis adalah seorang teror, dan juga memiliki garis keturunan Dewa Matahari, yang, antara lain, secara drastis memperkuat jiwanya. Cadangan esensinya adalah yang terbesar di antara mereka. Jadi tugasnya adalah mengambil alih kendali di saat-saat terakhir itu, saat gumpalan kabut abu-abu pertama menyentuh haluan pemutus rantai. Sunny menahan rasa menggigil dan melihat ke dinding kabut yang mendekat dengan ekspresi gelap. Kabut tidak ada hal baik yang terjadi jika ada kabut di sekitarnya. Di sini, di alam mimpi, selalu ada pertanda akan datangnya sesuatu yang mengerikan. Kami sudah bersiap untuk ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menatap Casey dan tersenyum. Kalau begitu, ayo kita cari Evie dan Jet. Budak Bayangan bab 1397 angan-angan. Segera, pemutus rantai ditelan kabut. Angin semakin kencang, membuat lipatan mantel samar-samar Sunny bergetar. Merasakan tetesan air jatuh di wajahnya, dia menghela nafas dan menatap Casey. Pergi. Dia berlama-lama sejenak, lalu bergegas pergi menggantikan Nevis di dayung kemudi. Sunny ditinggalkan sendirian di haluan, memandang ke dalam kabut dengan ekspresi gelap di wajahnya. Evie, Jet, keduanya masih hidup. Memang seharusnya begitu. Tapi bagaimana mereka bisa? Mimpi buruk ketiga tidak mudah untuk bertahan. Dan keduanya, mereka, dari semua orang, akan merasa mustahil untuk bertahan hidup ketika terdampar selama lebih dari setahun di sebuah pulau terpencil. Lagi pula, Jet hanya bisa hidup dengan membunuh makhluk hidup untuk mengisi kembali esensinya yang terus berkurang. Evie adalah budak kelaparan yang tidak manusiawi. Tanpa akses terhadap makanan dalam jumlah besar, ia akan cepat layu dan mati. Berapa banyak musuh yang harus dibunuh di pulau tersembunyi, dan berapa banyak makanan? Tidak. Jangan pikirkan itu. Burung gagak Eko masih ada, yang berarti setidaknya salah satu dari mereka masih. Tapi gagak itu selalu agak aneh. Terlalu bersemangat untuk Eko yang sederhana.
Mungkin ada hubungannya dengan Wake of Ruin, jadi siapa yang harus mengatakan bahwa itu tidak akan ada tanpa seorang guru? Sunny melirik ke arah Sin of Solace, yang menyeringai sebagai jawabannya. Akui saja, mereka berdua mungkin sudah mati. Ah, betapa menyedihkan, mereka perlahan-lahan mati kelaparan saat kamu bersenang-senang dengan Nephis di Pulau Gelap. Kamu benar-benar santai saja saat itu, pada awalnya, bukan? Sunny membuang muka dan mengertakkan gigi. Hantu pedang itu hanya tertawa. Kalau dipikir-pikir, temanmu Kai kemungkinan besar sudah mati juga. Bahkan jika makhluk mimpi buruk tidak membunuhnya, Mordred pasti membunuhnya. Dia mungkin sedang berjalan-jalan sekarang, mengenakan mayat Kai sebagai setelan merek mewah. Yah, itu yang terbaik. Lagi pula, kamu selalu iri pada pria itu. Kamu memang bajingan kecil yang tidak percaya diri. Itu tidak benar. Kai memiliki pesona Anvil, aku memberikannya padanya. Mordred tidak bisa merasuki seseorang yang memakai pesona itu. Permukaan sungai besar semakin gelisah. Ombaknya sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya, membuat haluan pemutus rantai bergoyang. Merasakan geladak naik dan turun di bawahnya, Sunny memejamkan mata sejenak, itu tidak benar. Kai memiliki pesona Anvil, aku memberikannya padanya. Mordred tidak bisa merasuki seseorang yang memakai pesona itu. Dosa penghiburan menatapnya beberapa saat, senyum mengejek di bibirnya. Pesonanya, kan, melindungi WLT dengan sangat baik. Ya, sambil menggeram, Sunny berbalik dan bersiap menegur penampakan itu, tapi pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar dari belakang mereka, apakah kamu berbicara dengan pedangmu lagi? Dia tersentak dan melihat ke belakang. Sosok ramping Neve perlahan menampakkan dirinya dari kabut, dua percikan putih bersih menyala di mata abu-abunya yang dingin. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dalam diam. Berhenti begitu dia mencapainya, Nephis melihat ke dalam kabut dan berkata, suaranya datar, saya yakin mereka semua juga masih hidup. Senyum pahit muncul di bibir Sunny. Tentu. Tapi sepertinya hanya angan-angan, bukan? Manusia tidak abadi. Dia telah kehilangan cukup banyak rekannya untuk mengetahui betapa kejamnya dunia tempat mereka tinggal. Jadi bukankah itu agak naif? Untuk dengan keras kepala berpegang teguh pada harapan setelah Antartika. Nephis menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, saya pikir ada alasan yang valid dan logis untuk meyakini bahwa semua anggota kelompok tersebut belum meninggal. Dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan berkata dengan tenang, 6 tulah itu ada. Kemungkinan besar itu adalah versi masa depan dari kalian berenam. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak ada di antara kalian yang mati di masa sekarang. Kalau tidak, keberadaan mereka tidak dapat dijelaskan. Sunny ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Itu anehnya meyakinkan, dengan cara yang tidak wajar. Kamu belum bisa mati karena kamu ditakdirkan untuk menjadi monster yang tercemar, ya? Sungguh sebuah paradoks. Logika Neve berasumsi bahwa masa depan telah ditentukan sebelumnya. Kalau begitu, tidak mungkin Evie dan Jet pergi. Namun, itu juga berarti bahwa tidak ada cara bagi mereka berenam untuk menghindari pembunuhannya dan menjadi 6 tulah, yang membuat seluruh upaya ini menjadi tidak berarti. Namun, jika masa depan tidak ditentukan sebelumnya, maka kelompok tersebut berpotensi menulis akhir yang berbeda untuk diri mereka sendiri dan Nigma. Namun itu juga berarti tidak ada alasan untuk percaya bahwa anggota lainnya masih hidup. Sunny tahu bahwa takdir sulit diubah. Tapi dia juga tahu bahwa takdir tidak mengatur setiap kejadian dan peristiwa kecil. Detail mengenai apa yang terjadi, dan bagaimana hal itu terjadi, dapat diubah, hanya saja hasil akhirnya hampir selalu sama. Cepat atau lambat, segala penyimpangan terbukti tidak ada artinya,
gagal mengubah grand design masa depan. Lebih mudah untuk mengubah nasib di dalam mimpi buruk, karena sifatnya yang terfragmentasi dan terisolasi. Ditambah lagi, sungai besar adalah tempat yang aneh. Siapa yang dapat mengatakan bahwa nasib mereka bukanlah menjadi 6 tulah, hanya agar diri mereka yang lebih muda dapat membunuh mereka dan menaklukkan mimpi buruk tanpa cedera? Kepala saya sakit. Dia mengusap wajahnya. Semua hal ini, sifat sungai besar yang paradoks, masa depan yang tidak dapat diandalkan, permadani nasib yang lebih besar, terlalu aneh dan tidak masuk akal untuk dipahami oleh pikiran manusia. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba melakukan yang terbaik saat ini dan berusaha mencapai hasil yang diinginkan. Sebisa mungkin mengabaikan kenyataan membingungkan dari makam Ariel. Angin semakin kencang. Cabang-cabang pohon suci itu bergoyang, berdesir cemas. Goyangan geladak semakin terasa. Kabut tebal menyelimuti segala sesuatu yang terlihat. Hei, Sunny. Dia memandang Nevis, terkejut dengan nada anehnya yang jujur, dan mengangkat alisnya. Mengenalnya, beberapa pernyataan konyol akan menyusul. Dia tidak akan tertipu dengan mendengarkan dia meminta maaf atas proyektornya 2 kali. Namun Nevis sangat bersungguh-sungguh, tidak ada yang salah dengan sedikit angan-angan. Kita akan menemukan mereka berdua hidup. Aku yakin akan hal itu. Saat itu juga, angin menerpa mereka seperti seekor domba jantan, membuat keduanya bergoyang. Mengangkat tangan, Sunny menangkap Nevis dan membantunya menenangkan diri. Pada saat yang sama, dia menggunakan sifat Feather of Truth dari Shell untuk menambah bobotnya dan menempatkan dirinya lebih kokoh di dek. Keduanya terdiam beberapa saat, saling menatap mata. Lalu Sunny tersenyum. Baiklah, Nev, aku akan mempercayaimu, kali ini. Budak Bayangan bab 1398 menantang penghalang. Segera, mereka sudah jauh ke dalam penghalang yang mengelilingi Windrose. Tidak ada apapun selain kabut yang menyilaukan, angin topan, dan arus deras di tempat yang mengerikan dan mematikan ini. Sunny bisa dengan mudah membayangkan kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya tenggelam oleh pusaran air yang tak terbayangkan. Makhluk mimpi buruk yang kuat juga. Celana saja hampir tidak ada yang kembali setelah ditelan kabut. Dan lagi, keganasan angin memang mengerikan, tapi tidak cukup dahsyat untuk menggoyahkan mereka. Nevis telah memanggil nama asli angin, mengurangi tekanan pada kapal anggun itu. Penghancur rantai dengan kepala keras menembus kabut, menolak untuk didorong mundur. Kekuatan arus deras memang menakutkan, namun tidak cukup menakutkan untuk dihentikan. Dipandu oleh tangan mantap Casey, Chain Breaker menerobos dinding benteng ombak yang menjulang tinggi, tidak pernah menyimpang dari jalurnya. Pada saat itu, aliran alami sungai besar digantikan seluruhnya oleh gelombang pasang mengerikan yang menarik mereka semakin ke dalam kabut. Dek di bawah kaki mereka dimiringkan ke bawah, menandakan bahwa mereka sedang meluncur ke dalam pusaran air raksasa yang tak pernah terpuaskan. Alih-alih membiarkan kapal terbawa arus, Casey malah mengarahkan haluannya tegak lurus menuju aliran udara yang mendidih, memotong garis sependek mungkin ke pusat pusaran. Diperlukan banyak upaya untuk menjaga Chain Breaker tetap terkendali, tetapi dia berhasil melakukannya dengan sangat baik. Masih terlalu dini untuk terbang ke langit. Sunny dan Nevis sudah lama bergabung dengan Casey di buritan. Vien dan Crow bersembunyi di bawah pohon suci, keduanya basah kuyup dan sengsara, sementara Nikmah telah larut dalam bayang-bayang dan bersembunyi di pelukan gelap mereka. Hanya Sein yang tetap berada di haluan kapal, berdiri di sana seperti patung oniks yang tak tergoyahkan. Bulu-bulu helmnya menari-nari tertiup angin. Sangat mudah untuk tersesat dalam kabut, tapi pancaran cahaya penuntun menunjukkan jalan kepada mereka.
Berusaha melawan angin yang menderu-deru, Sunni berteriak, "Berapa lama lagi?" Teriakannya ditelan kabut. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, tabir kabut terkoyak selama beberapa saat. Saat Sunni melihat skala dan besarnya pusaran yang mereka coba lawan, wajahnya berubah pucat. Pusat udara itu memang sangat besar, membentang sejauh mata memandang. Gelombang pasang yang deras bergerak membentuk lingkaran yang luas, membentuk kawah yang berputar. Mereka saat ini meluncur dengan sembarangan menuruni lerengnya. Jauh di bawah mereka, kegelapan mengerikan mengancam dunia. Kedalaman sungai besar terhampar dan terbuka, namun mata manusianya tidak mampu membedakan apa yang ada di bawahnya. Atau mungkin tidak ada apapun di sana. Hanya sebuah jurang tak berujung dan tak berdasar. Namun, ada sebuah pulau yang melayang di udara di atas kegelapan. Kabut yang mengalir menyelimuti tebing-tebingnya yang gelap, dan sebuah menara megah menjulang dari suatu tempat jauh di pedalaman, tertutup kabut. Pemandangan pulau itu tampak suram dan menyeramkan, seperti pertanda nasib buruk. Buru-buru, Casey melepaskan dayung kemudi dan melangkah keluar lingkaran, membiarkan Nevis mengambil tempatnya. Nev ada di sana sepersekian detik kemudian. Dia mengambil kedua dayung kemudi dan melihat ke depan, api putih menari-nari di matanya. Kemudian, esensi pancarannya dituangkan ke dalam lingkaran rahasia, membanjiri pesona kapal kuno dengan kekuatan yang membakar. Sunni berteriak dan meraih pagar. Pada saat berikutnya, pemutus rantai bergetar sedikit, dan melayang ke udara. Itu berhasil. Kapal anggun itu tidak terbang secepat sebelumnya, dan penerbangannya tidak semulus sebelumnya. Tapi mereka memang berada di udara, bergerak menuju pulau yang jauh. Ketika Casey dan penjaga api mengembalikan kapal terbang kuno itu ke bayang-bayang kejayaannya, itu merupakan prestasi yang luar biasa. Namun hal ini memakan waktu hampir 1 tahun dan sudah ada puluhan orang yang memberikan bantuan. Fakta bahwa gadis buta itu kini berhasil mencapai begitu banyak hal sendirian dan dalam kurun waktu beberapa minggu sungguh luar biasa. Dan itu memberi mereka kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Tentu saja, masih belum jelas apakah Chain Breaker mampu mempertahankan penerbangannya dalam waktu yang cukup lama. Akankah mereka mencapai Pulau Windflower? Atau akankah mereka terjatuh ke dalam kegelapan dan dihancurkan oleh pusaran yang mengerikan? Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Sunni menoleh dan menatap Nevis, yang sedang memegang dayung kemudi. Matanya bersinar dengan cahaya putih cemerlang. Dia bisa merasakan banjir esensi mengalir keluar dari jiwanya seperti semburan yang bersinar. Esensi itu diserap oleh lingkaran rahasia dan mengalir melalui garis-garis ajaib yang membentang di seluruh kapal, memberi makan pesonanya dengan kekuatan. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajah Nev, jadi, dia memutuskan untuk membuang keraguannya juga. Beberapa saat kemudian, selubung kabut kembali mengaburkan segalanya. Hanya pancaran cahaya penuntun yang ada di sana untuk menunjukkan jalannya. Pemutus rantai berlayar menembus kabut yang menyilaukan. Hanya dengan gemerisik dedaunan yang tak terhitung jumlahnya yang membuktikan bahwa pohon suci itu masih ada di suatu tempat di luar sana, di dekat mereka, tersembunyi dari pandangan. Ayo. Mereka tidak perlu lagi bersusah payah melawan arus, namun angin topan masih terus berkecamuk. Mereka menghantam lambung kapal dengan kekuatan yang ganas, mencoba mendorongnya kembali. Karena itu, kecepatan Chain Breaker semakin turun. Brengsek, Sunni telah menghitung detiknya. Sudah 1 menit penuh sejak Nevis melangkah ke dalam lingkaran. Lebih dari kemampuan mereka terbang dalam tes tentatif sehari sebelumnya. Sinar matanya meredup dan lagi. Tiba-tiba, Nevis bergerak dan dengan lancar mengangkat salah satu dayung. Pada saat yang sama,
pemutus rantai mulai turun. Lambat laun, amukan angin pun padam. Kabut masih menutupi dunia. Namun kemudian, kapal kuno itu akhirnya jatuh ke pasir putih yang lembut. Terjadi benturan keras, namun lambung chain breaker mampu menahan benturan tersebut. Lingkaran rahasia menjadi tidak aktif sekali lagi, dan pesonanya kehilangan seluruh kekuatan. Tidak ada apapun selain kabut di sekitar mereka, dan kenyamanan. Mereka telah mencapai bunga angin. Budak Bayangan bab 1399 Pantai berkabut. Sunni menunggu sebentar, lalu perlahan tegakkan tubuh dan lihat sekeliling. Chain breaker terletak di atas pasir putih, miring dengan canggung. Kapal itu telah menghancurkan sisi tebing hitam dan sekarang bersandar padanya, sehingga kapal tidak bisa terbalik. Mereka beruntung meski melakukan zoom besar-besaran. Kabut masih ada, menutupi dunia, namun ketebalannya sudah berkurang. Sunni bisa melihat sosok Santo yang berdiri diam di haluan kapal yang terdampar, serta tebing-tebing lain yang menjulang tinggi di atasnya. Rupanya Nevis telah membimbing pemutus rantai ke sebidang pasir kecil di ujung pulau. Changing Star sendiri sedang bersandar pada dayung kemudi. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan nyala api putih telah hilang dari matanya. Dia telah benar-benar kehabisan esensinya untuk membawa kapal melintasi jurang yang gelap. Meringis Sunni. Sangat salah satu dari mereka benar-benar kehabisan esensi saat ini. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang menunggu mereka di pantai melihatnya. Menit-menit pertama ini terbukti sangat penting. Bukan berarti ada pilihan. Saya baik-baik saja. Menyajikannya, Nevis memaksakan senyum tipis dan meletakkan tangannya di gagang pedang. Saya masih bisa melakukan perlawanan. Sunni mengangguk, tidak meremehkan kemampuannya untuk melakukan hal itu, meskipun dalam kondisi lemah. Dia adalah seorang pembunuh yang berpengalaman. Meskipun demikian, mereka harus berhati-hati agar tidak membiarkan diri mereka terluka, akan memakan waktu cukup lama sebelum Nevis dapat menyembuhkan mereka lagi. Casey menggunakan cahaya penuntun untuk bangkit dari geladak dan sedikit penghuninya saat kabut menyelimuti kulitnya. Ekspresinya bermasalah. Menyadari hal itu, Sunni pun menjadi tegang. Apa itu? Gadis buta itu memiliki intuisi yang jauh lebih unggul daripada intuisinya. Itu telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali, jadi melihatnya tegang bukanlah pemandangan yang bagus. Dia bertahan beberapa saat, lalu menggelengkan sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin. Aku hanya merasakan perasaan buruk. Tempat ini, bunga angin. Setiap bagian dari diriku berteriak bahwa kita dalam bahaya. Kalau dipikir-pikir, dia juga merasakannya. Tekanan gelap yang tak terlihat mulai dari sekeliling mereka. Semua kejadiannya terjadi satu hal, bahwa ada predator mengerikan di suatu tempat yang berkelanjutan. Jauh lebih mengerikan dari dirinya sendiri. Merengut Sunni. Tidakkah kita selalu dalam bahaya? Meskipun mengakui kata-kata itu dengan acuh tak acuh, dia memanggil dosa penghiburan dan memanggil bayangannya. Sein, Vien, dan Nikmah semakin dekat, mengelilingi master ketiga dalam formasi bertahan. Nevis telah berjalan ke tepi geladak dan sekarang mengintip ke dalam kabut, ekspresinya tanpa ekspresi. Setelah hening beberapa saat, dia menoleh ke arah Casey dan berkata, lakukan. Mereka telah mendiskusikan apa yang harus dilakukan sejak lama. Hal pertama, kecuali mereka diserang segera setelah mendarat, adalah memanfaatkan cahaya penuntun. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar memahami cara kerja pusaka suci itu, tapi mereka yakin bahwa pusaka itu bisa mengarahkan mereka tidak hanya ke arah bunga angin, tapi juga Evie. Atau, setidaknya, ujungnya menyala ketika orang yang memegang tongkat itu memikirkan tentang dia. Namun, reaksinya tidak sama terhadap Jet. Fakta itu,
telah menjadi sumber banyak pemikiran kelam bagi Sunni. Saat Crow mendarat di bahunya, Casey mencengkeram tongkat kayu itu lebih erat. Kemudian, dia terdiam beberapa saat. Hah, itu aneh. Sunni melirik cahaya penuntun, yang masih menunjuk ke suatu tempat jauh di dalam kabut, dan mengangkat alisnya. Apa? Tampaknya berfungsi dengan baik. Gadis buta itu menggelengkan kepalanya. Hanya saja aku belum memintanya untuk menemukan Evie. Seharusnya cahayanya masih mengarah ke bunga angin. Kukira bunga itu akan hilang begitu kita mencapainya. Dia berkonsentrasi sejenak, dan kemudian pancaran kristal ajaib berubah secara halus. Itu masih mengarah lebih jauh ke daratan, tetapi pada sudut yang berbeda. Diam-diam Sunni menghela nafas lega. Dia tidak tahu apakah cahaya penuntun benar-benar menunjuk pada Evie, tubuhnya yang tak bernyawa, atau sesuatu yang lain. Namun, melihatnya bersinar sungguh melegakan. Wanita rakus itu. Dia sebaiknya masih hidup. Kalau tidak, aku akan sangat marah padanya. Dia merengut, lalu maju selangkah. Kalau begitu, ayo pergi. Melompati pagar, dia jatuh dan mendarat di pasir. Sesaat kemudian, Nevis sudah berada di sisinya. Shane dan Vian mendarat dengan suara yang lebih berisik daripada mereka berdua, dan terakhir, Nikmah melompat dari dek kapal, membawa Casey di punggungnya. Mereka berenam terdiam beberapa saat, mendengarkan kesunyian bunga angin. Tidak ada suara di sekitar mereka, tidak ada gerakan. Hanya pasir putih lembut dan tebing hitam yang samar-samar terlihat di balik kabut. Sepotong batu jatuh dari tebing yang hancur dan terguling ke bawah, suaranya meredam sekaligus semakin keras karena kabut. Itu bergema, membuat mereka tegang. Sunni menarik napas dalam-dalam. Penglihatannya terhalang oleh kabut, dan anehnya, begitu pula indera bayangannya. Itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi jangkauannya terbatas pada sejauh yang dia bisa lihat. Selain itu, bayangannya terasa kabur dan tidak dapat diandalkan. Dia sama sekali tidak suka menjadi rentan. Setidaknya kabutnya sendiri tidak terasa berbahaya. Tentu saja itu mengganggu, tapi jauh dari menakutkan seperti kabut di pegunungan Hollow. Terkutuklah semuanya. Sambil mengerutkan kening, Sunni maju selangkah. Saat dia melakukannya, sesosok manusia tiba-tiba muncul dari balik tabir kabut yang keruh. Dia tersentak menjadi tegang, siap menyerang, tapi kemudian membeku. Mata hitam, kulit porselen. Dosa penghiburan menatapnya dengan mengejek. Apa aku membuatmu takut? Ah, melelahkan sekali. Itu adalah penampakan terkutuk itu. Sunni mengarahkan gigi dan berjalan melewati hantu pedang, langsung tebing menuju. Pada saat yang sama, dia mengirimkan 3 dari 5 bayangannya ke arah yang berbeda, memerintahkan mereka untuk mengamati ke depan dengan hati-hati. Lambat dan mantap, pelan dan mantap. Evie dan Jet sudah berada di pulau ini selama lebih dari setahun. Mereka harus menunggu beberapa jam, atau bahkan berhari-hari, lebih. Jika Sunni, Nevis dan Casey terlalu terburu-buru dan bertindak sewenang-wenang, mereka bisa saja mati sebelum menemukan anggota kelompok yang hilang. Dia tidak akan meremehkan bahaya bunga angin, tapi dia akan menemukan teman-temannya, apapun yang terjadi. Tidak mungkin ada kesalahan. Budak bayangan bab 1400 jejak kaki di pasir. Saat bayangan Sunni memanjat tebing, dia dan teman-temannya dengan hati-hati maju ke pantai. Bahkan burung gagak yang selama ini gelisah dan tidak sabar mencari tuannya pun tampak waspada dan pendiam. Burung hitam itu duduk di bahu Sunni, bulunya terangkat, dan diam. Kabut berputar tanpa suara di sekitar mereka. Shane dan Vian berada di belakang, keduanya siap bertahan dari serangan tak terduga kapan saja. Sunni dan Nevis berada di tengah.
Casey mengendarai Nikmah di depan grup, punggungnya tegak. Cahaya dari cahaya penuntun yang dia angkat menerangi jalan. Pada titik tertentu, kuda bayangan itu tiba-tiba berhenti. Sunny mencengkeram gagang dosa penghiburan lebih erat dan berkata dengan suara rendah, "Apa itu?" Casey terdiam beberapa saat, lalu mengarahkan tongkat suci itu ke bawah, ke tanah. Saat Sunny dan Nevis mendekat, mereka langsung mengerti alasannya. Di luar sana, di pasir putih, tersembunyi di balik kabut, ada sederetan jejak kaki yang sepi. Sunny berlutut untuk mengamatinya, kerutan muncul di wajahnya. Itu ditinggalkan oleh manusia. Suara Nev bergema di dalam kabut. Dia mengangguk sedikit. Memang benar, jejak dangkal yang tertinggal di pasir adalah milik manusia. Dari kelihatannya, seseorang telah berjalan melintasi pantai, tanpa alas kaki. Sulit untuk mengetahui jenis kelamin orang tersebut hanya dari jejak-jejak ini, tetapi mereka tidak mungkin bertubuh sangat besar, baik ukuran maupun kedalamannya. Jejak kaki membuktikan sebaliknya. Jejaknya juga tampak segar. Mereka tidak mungkin ditinggalkan lebih dari beberapa jam yang lalu. Sunny merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Siapa yang bicara jalan-jalan tanpa alas kaki di tempat yang mengerikan ini? Ada detail aneh lainnya tentang jejak kaki itu. Bertentangan dengan dugaan Sunny, barisan mereka datang dari arah tebing dan menghilang dalam kabut, menuju ke tepi pulau. Namun, mereka belum bertemu atau mendengar siapapun dalam perjalanan ke sini. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu memandang ke arah Nevis dan berkata, "Tunggu di sini." Meninggalkan satu bayangan untuk keluar jika diperlukan, Sunny berdiri dan mengikuti jejak kaki menuju kabut. Segera, teman-temannya menghilang dari pandangan, dan dia ditinggalkan sendirian di tengah kabut yang berputar-putar. "Ah, aku tidak menyukainya." Kalau bukan karena dia masih bisa melihat mereka melalui bayangan, Sunny pasti tergoda untuk kembali. Beberapa menit kemudian, dia sampai di ujung pantai. Tepi pulau terbuka ke jurang-jurang, pemandangan pusaran air raksasa dan kegelapan yang bersembunyi di bawah tertutup kabut. Sunny merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya. Rasa vertigo. Ayolah, sungguh, aku bisa berubah menjadi seekor burung. Apakah memang perlu takut ketinggian? Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jejak kaki itu mengarah ke ujung pulau. Di sana, barisan kesepian mereka menghilang, seolah-olah orang yang meninggalkannya melompat dari tepi jurang ke dalam jurang berkabut. Sunny tiba-tiba diliputi oleh kesedihan yang aneh. "Kenapa kamu tidak mencoba melompat juga?" Dia perlahan melihat ke arah dosa penghiburan, yang berdiri di ujung, memandang ke dalam kabut dengan ekspresi jauh. "Tidak, terima kasih." Hantu pedang itu tersenyum. "Kenapa tidak? Kamu sendiri yang mengatakannya, kamu bisa berubah menjadi burung." "Hei, mungkin orang ini juga tahu cara terbang." Sunny menghela nafas dan mengangguk. "Benar. Aku harus mengawasi langit. Ya, perhatikan kabut di atas." Serangan udara adalah salah satu yang paling buruk. Saat dia berjalan kembali ke Nevis dan Casey, Sunny memikirkan tentang jejak kaki di pasir. Siapa yang meninggalkan mereka? Apakah orang itu benar-benar melompat ke tepi jurang? Jika ya, mengapa? Apakah mereka ditelan jurang yang gelap? Sepertinya, sayang sekali. Jika pemutus rantai tiba di Windflower beberapa jam sebelumnya, mereka bisa saja bertemu orang ini. Betapa pahit rasanya tiba di sebuah pulau di mana tak seorang pun dapat kembali pada hari yang sama ketika penduduknya memutuskan untuk bunuh diri. Namun, mungkin mereka belum melakukannya. Mungkin mereka benar-benar telah terbang ke langit dan melarikan diri dari tempat menyedihkan ini, dia tidak yakin. Namun, satu hal yang dia yakini adalah jejak kaki itu bukan milik Evie atau Jet.
Evie terlalu tinggi untuk meninggalkannya, sedangkan Jet tidak akan pernah memilih untuk mengakhiri hidupnya, setelah segala yang telah dia lakukan untuk melestarikannya. Dia benar-benar telah keluar dari kubur dan bertahan mati, semuanya untuk terus hidup. Apakah orang seperti itu akan menyerah? Sunny yakin dia tidak akan melakukannya. Pada saat dia bertemu kembali dengan Nevis dan Casey, bayangannya telah mendaki tebing. Di depan mereka ada hutan gelap dengan pohon-pohon pinus tinggi, kabut berputar-putar di antara batang-batang kuno. Satu bayangan dengan hati-hati meluncur ke kiri, bayangan lainnya ke kanan, sementara bayangan terakhir terus bergerak maju, menuju menara di kejauhan. Pulau itu besar, jauh lebih besar dari pulau-pulau di kepulauan terantai, jadi menjelajahinya akan memakan banyak waktu. Apalagi Sunny ingin berhati-hati dan tidak memaparkan bayangannya pada bahaya. Ini akan memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin. Brengsek. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Evie dan Jet. Jejak kaki itu mengarah ke tepi pulau. Saya tidak menemukan apapun lagi, jadi, mari kita telusuri ke arah lain. Casey kembali mengangkat cahaya penuntun, dan mereka bergerak menyusuri garis jejak kaki menuju tebing. Mereka maju perlahan dan hati-hati, tidak pernah lengah. Meskipun belum ada yang menyerang mereka, perasaan bahaya yang tenang semakin mengerikan dan menakutkan di setiap langkah. Akhirnya, mereka sampai di depan dinding vertikal batu hitam. Jejak kaki itu menghilang sekali lagi, kali ini di depan tangga sempit yang membelah sisi tebing. Langkah-langkah itu mengarah ke hutan, dari kelihatannya. Sunny dan Nevis saling melirik. Tangga batu itu terlalu sempit untuk mempertahankan formasinya. Jika sesuatu menyerang mereka saat mereka menaiki tangga, mereka harus bertarung dalam posisi yang sangat canggung. Iblis, pimpin. Raksasa baja adalah yang paling tangguh di antara mereka, jadi dia akan bertindak sebagai perisai kelompok. Bayangan itu tampaknya juga tidak terlalu peduli dengan tugasnya, dengan api hitam menyala di matanya, dia bergerak ke depan formasi dan melangkah ke anak tangga pertama. Saat mereka menaiki tangga, Sunny berjalan di belakang Nevis. Pada titik tertentu, dia memperhatikan bahwa dia menaruh banyak perhatian pada tangga batu yang menghilang di bawah kaki mereka. Apa yang Anda pikirkan? Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan datar, ini buatan manusia. Sunny mengangguk. Setelah jeda singkat, Nev menambahkan, artinya, batu-batu itu pasti dipotong oleh pencari yang tinggal di pulau ini. Itu adalah kesimpulan yang logis. Sunny melirik ke tangga batu, memikirkan betapa kunonya tangga itu. Lalu, dia merengut. Kamu juga menyadarinya? Sunny terdiam sejenak, lalu menjawab pertanyaan Nev dengan anggukan lagi. Tangga ini aneh. Mereka seharusnya kuno, namun tidak ada tanda-tanda korosi pada mereka. Langkah-langkahnya tidak lapuk dan terpuruk oleh serangan elemen yang tiada habisnya. Sebaliknya, langkah-langkah tersebut terpelihara dengan sempurna dan tajam, seolah-olah seseorang baru saja memotongnya kemarin. Apakah batu ini tidak bisa dihancurkan, atau adakah hal-hal aneh yang terjadi di pulau ini? Sunny ingin memeriksa pertanyaan ini lebih jauh, tapi pada saat itu, dia membeku. Di luar sana, jauh di depan, bayangan yang dia kirim menuju menara mendengar suara. Meski tertutup kabut, Sunny tetap mengenalinya. Itu adalah suara benturan baja dengan baja, diikuti dengan jeritan kesakitan. Di saat yang sama, burung gagak yang tadinya duduk diam di bahunya tiba-tiba melompat ke udara dan melesat ke depan, seketika menghilang ke dalam kabut. Mata Sunny melebar. Jet. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.